Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat malam mendengar, ada masih bersama kami tentunya masih dalam rangkaian Lintas Semarang Malam. Bersama saya Kosi Sekunanda yang masih akan menemani Anda di malam hari ini ya. Dan di malam hari ini kita akan berbincang mengenai bincang buku puisi Bermula Kembara Bermuara Kendara karya dari Setianaka Andrian. Dan kita juga akan berbincang secara langsung bersama dengan Mas Setianaka Andrian atau Mas Naka dari PBSI Ubgris ya, sekaligus menjadi pencipta dari buku puisi ini. Baik, kita langsung saja sapa untuk narasumber kita di malam hari ini. Dan pendengar, kita juga masih mengajak Anda di malam hari ini, apabila Anda ingin bergabung, Anda bisa langsung saja SMS ataupun WhatsApp di 081 6666 886 atau di telepon 024 8316 686. Baik, kita langsung saja sapa untuk narasumber kita di malam hari ini yang sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat malam Mas Naka. Ya, selamat malam Mas Kosi. Iya. Baik, gimana kabarnya Mas Naka di malam hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat, semoga juga Mas Kosi dan pendengar sekalian juga sehat selalu. Iya, amin. Baik, ya. Ini kalau kita berbincang ini kita akan membahas mengenai puisi Bermula Kembara Bermuara Kendara. Ini karya dari Mas Naka sendiri ya Mas ya? Oh iya. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, kenapa sih kita mau membahas tentang ini Mas? Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya apa sih? Sebenarnya ini buku yang baru ya, di tahun ini terbit baru bulan Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Sangkar Arah Pustaka. Dan ini merupakan rangkaian tur buku. Kalau kemarin 21 Oktober diawali di perpustakaan Ubgris, dan ini 24 Oktober di RRI, nanti juga akan ada di Temanggung itu hari Jumat 29 Oktober. Jadi memang rangkaian ini ya, tur buku itu. Sedangkan buku baru yang baru saya terbitkan dan saya kerjakan di tahun ini juga. Makanya seperti itu Mas. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk kita sebelum kita berbicara jauh begitu ya mengenai puisi ini, buku puisi ini. Nah, sebenarnya untuk proses penulisan sendiri berapa lama sih Mas? Kalau dari karya yang dibuat oleh Mas Naka ini sendiri? Ini saya kira buku yang mungkin kesekian yang saya kerjakan di waktu dekat ya. Jadi memang ada upaya lain di dalam pengerjaan buku puisi ini. Jadi ada tidak banyak, ini 22 judul puisi, dan di situ saya kerjakan ya dalam waktu-waktu dekat sebelum penerbitan. Jadi sekitar akhir tahun 2020 hingga menjelang penerbitan di bulan Agustus 2021. Jadi cenderung singkat sebenarnya, mungkin agak berbeda dengan buku-buku lain yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi karena proses kreatif saya anggap sebagai sebuah laboratorium. Jadi ya memang ini uji coba, maksudnya saya punya upaya lain seperti yang beda dengan yang saya kerjakan di buku-buku yang lain gitu. Dan lebih pada catatan ketika saya di tempat di Pontianak, di beberapa tempat lain atau di sekitar kampung halaman saya saya mencatat itu. Jadi memang puisi-puisi yang saya kira agak dekat, ketemu teman di Pontianak, di Kayong Utara, Kalimantan Barat juga ada puisi juga itu. Bahkan yang dari judul ini salah satu puisi buat teman masa kuliah, dan sudah cukup lama tidak jumpa, kira-kira hampir 8 tahunan ketemu lagi. Terus kami ngobrol banyak, dan itu saya mengerjakan puisi kan. Bagaimana teman saya itu di rantauan dan lain sebagainya itu. Saya kira. Iya. Nah, ini cukup menarik ya. Berarti memang puisi-puisi ini dibuat dari rangkaian pengalaman dari Mas Naka sendiri, atau bagaimana sih Mas sebenarnya Mas? Ya, apa yang saya temui sebenarnya. Jadi seperti halnya mungkin masa muda saya waktu SMA itu termasuk saya suka menulis catatan harian, dan kali ini saya mengerjakannya
di puisi. Jadi memang misalnya siang tadi saya berjumpa teman ngobrol panjang lebar, lalu kalau saya mengerjakan puisi itu dalam ya tidak semalam ya, mungkin misalnya malam ini setelah tadi bertemu saya kerjakan, besok saya bertemu lagi atau minggu depannya, karena waktu itu sempat 1 bulan saya di Kayong Utara itu. Jadi memang ada kontak-kontak lumayan intens dengan teman-teman atau orang-orang yang ada di situ gitu. Maksud saya mengamati banyak hal yang sebenarnya terkejutan saya melihat banyak hal di sana, bagaimana manusia hidup, bagaimana alam dan lain sebagainya. Itu saya kira itu mungkin nanti ada salah satu puisi yang bisa saya bacakan lah, istilahnya buat bocoran yang ada di situ. Iya, baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang inspirasi, sebenarnya inspirasi awalnya begitu sehingga bisa menulis satu buah puisi atau bahkan satu buku ini inspirasi awalnya dari mana Mas sebenarnya, Mas? Kalau di buku ini sebenarnya pengembaraan kecil saja. Jadi saya katakan pengembaraan kecil karena ini dalam waktu yang singkat, dalam singkat ini dalam arti prosesnya juga singkat, proses penulisan itu hingga penerbitan ini juga tidak terlalu jauh. Dan itu bisa jadi pengembaraan sosiologi saya, antropologi saya, bahwa ada yang patut dicatat sebelum itu menguap, karena saya kira ada hal yang sudah sangat populer mungkin dikatakan oleh para penulis bahwa ingatan kita itu pendek dan tulisan itu yang memanjangkan. Setidaknya di sini saya kerjakan melalui puisi sementara ini ya, nggak tahu kalau besok sebenarnya ada upaya-upaya lain untuk mengerjakan karya sastra yang lain misalnya, tapi ini fokus saya ke puisi dulu karena paling tidak ini yang sudah cukup lama saya geluti, dan meskipun sampai sekarang saya belum merasa belum bisa menciptakan apa-apa dalam puisi, tapi langsung ya proses mengerjakan itu terus Mas Kosi. Jadi mungkin kalau sedikit cerita gitu Mas, kalau puisi ini sebenarnya Mas Naka mulai menyukai dunia puisi atau mulai pertama kali menulis puisi itu kapan sih Mas sebenarnya Mas? Saya mulai berkenalan dengan puisi yang sebenarnya sejak kelas 5 SD ya, awal-awal itu ada lomba baca puisi, tepatnya baca gurit sebenarnya, keguritan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Dan saya lomba tingkat kecamatan, meskipun itu kalah waktu itu kan, saya tidak menang, tapi saya ingat betul sampai sekarang, bahkan penggalan syairnya itu saya ingat itu puisinya, saya judulnya lupa, tapi karya Pak Sendang Mulyono kalau tidak salah. Saya ingat penggalannya, ing pucuk ing wektu kumudu kudu dak pilih laku iki opo iku. Jadi saya, wah ini keren nih, hidup adalah pilihan waktu itu. Dan ternyata itu terngiang-ngiang sampai akhirnya di SMP saya mulai menulis di majalah Dinding, yang kata teman-teman di grup WhatsApp setelah ini akhir-akhir ini sudah ada WhatsApp itu kan, grup-grup sekolah itu bermunculan kan. Saya dikatakan teman-teman, wah ada yang teman sempat melihat tulisan saya di media massa itu, di koran, di foto dikirim di grup. Wah dulu Naka ini teman kita sering ngotor-ngotori meeting, sekarang menulis di koran gitu. Jadi nah ya itu sama beberapa teman memang kami menulis di meeting juga waktu majalah Dinding waktu SMP, lalu SMA juga menulis di beberapa media lokal punyanya Kabupaten Kendal waktu itu, majalah Dinas Pendidikan, majalah Ganesha, dan Kaki Langit Berison juga pernah. Jadi akhirnya kuliah, dan sampai sekarang itu prosesnya ya lumayan panjang. Waktu di kuliah yang cukup intens karena masa yang saya kira kuliah di S1 itu masa-masa penempaan yang kuat ya, tidak hanya di ruang kelas saja tapi malah yang di luar itu saya kira yang lebih panjang, dengan unit kegiatan mahasiswa atau komunitas-komunitas di sekitar itu. Waktu itu di Semarang, karena saya juga di Upgris juga waktu itu, hanya masih IKIP waktu itu. Iya. Baik, nanti kita sambung kembali ya Mas ya untuk perbincangan kita di malam hari ini, tapi kita jeda dulu sejenak Mas. Ya, terima kasih. Iya, baik.
Baik pendengar, jangan kemana-mana karena nanti kami masih akan kembali lagi dan kita juga masih akan berbincang dengan Mas Tianaka Andrian atau Mas Naka dari PBSI Ubgris. Dan kita masih berbincang mengenai puisi Bermula Kembara, Bermuara Kendara, karya Mas Tianaka Andrian. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami. Habis pikir kurangku di mana kau tega melepaskan aku. Jauh ku menatap namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai. Terdiam aku beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Ku tak habis pikir kurangku di mana kau tega melepaskan aku. Jauh ku menatap namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai. Terdiam aku beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Jadi cinta terakhir. Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe. Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani. Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian. Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
Wahid memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama. Kami biasanya ngakui bahasa Madura. Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang. Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Biasa gawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga bisa. Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari. Pro 1, Kanal Inspirasi. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Lintas Semarang Malam mendengar, dan kita juga masih berbincang mengenai puisi Bermula Kembara, Bermuara Kendara, karya Mas Tianaka Andrian. Dan kita juga masih berbincang dengan Mas Naka dari PBSI Ugris pendengar ya. Dan kita juga mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami di 081 6666 886 atau di 024 8316 686. Baik, Mas Naka, kita lanjutkan kembali ya Mas untuk perbincangan kita di malam hari ini Mas. Iya, baik Mas. Iya, baik. Nah, dalam proses kreatif atau penulisan dari buku ini selama masa proses kreatif ini apakah menemui berbagai tantangan atau kendala sih Mas sebenarnya Mas? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin tantangannya karena ini beda dengan yang lalu tadi yang sempat saya sampaikan bahwa ini cenderung lebih cepat ya. Jadi kalau biasanya memang saya mengumpulkan puisi-puisi dari tahun ke tahun, bahkan sempat ketika tahun 2016 saya kali pertama menerbitkan buku puisi itu memang puisi yang saya kerjakan sejak awal-awal mulai masuk kuliah di tahun-tahun 2007 gitu kan. Jadi cukup rentangnya itu cukup panjang, jadi sempat dipilih oleh teman ya mengeditori buku saya, jadi memang itu panjang kan. Dan ini saya ingin mencoba yang pendek, jadi saya mencoba menjadi pencatat ketika mungkin tidak hanya pas di Kalimantan saja atau di Pontianak dan di Kayong Utara itu ketika bulan saya sempat berkegiatan dengan tim dari programnya Dirjen SD itu, tapi juga perjumpaan saya ketika mungkin pulang kampung di kampung halaman istri di Kayu Pati itu juga mengerjakan puisi, dan itu cenderung waktu-waktu yang tak jauh-jauh dengan tahun-tahun ini, jadi kiranya masih tahun 2020-an hingga 2020 akhir hingga 2021 menjelang terbitnya buku ini di bulan Agustus itu saya kira. Jadi mungkin itu yang beda ya, dan tantangan tersendiri karena prosesnya cenderung lebih cepat ya, dan saya kira saya berusaha mencari gaya atau mungkin bentuk yang lari dari yang sebelumnya, meskipun saya tidak tahu ya apa yang saya kerjakan ini memang sudah lari dari apa yang saya kerjakan dulu. Saya mencoba untuk menutup lubang-lubang yang saya kerjakan dulu mungkin. Nanti ini pembaca kan seperti yang mungkin pada Kamis lalu itu sempat memang Mas Heri CS itu dari Boja Komunitas ini memang menyampaikan ada upaya lain ya dari yang sebelum-sebelumnya. Memang misalnya saya sempat punya kecenderungan menulis puisi dengan gaya salah seorang penyair tertentu misalnya ke arah situ, meskipun saya kira kualitasnya mungkin sangat jauh karena mungkin puisi-puisi yang saya kerjakan sejak masa-masa awal kuliah hingga lulus kuliah itu, tapi itu pembacaan dari orang lain semacam itu, termasuk yang ketika didiskusi 21 Oktober lalu di Perpus Ugris itu. Jadi katanya sih ada lompatan-lompatan itu, tapi sebenarnya saya lagi berpikir juga itu lompatan yang seperti apa kan, karena saya sendiri kan sebenarnya berjarak ya. Jadi sangat
sangat dekat ya saya. Iya. Orang lain itu akan beda itu dari pembacaan lain. Mungkin kita nanti ada diskusi-diskusi lain itu akan membuat mungkin ada masukan-masukan atau mungkin ada tempaan-tempaan pembacaan yang bisa membuat saya esok hari bisa mengerjakan puisi yang ya menutup lubang-lubang yang rusak itulah barangkali saya kira itu. Iya. Baik. Boleh nggak sih Mas kita dengerin salah satu puisinya begitu nanti saat mungkin setelah ini ya Mas ya bisa membacakan salah satu puisinya begitu supaya pendengar juga tahu begitu seperti apa kira-kira puisi dari Mas Naka. Silakan Mas mungkin. Ya. Ini sebuah puisi yang saya kerjakan yang sebenarnya di bulan-bulan Oktober sepertinya. November. Jadi waktu itu saya mendarat di Pontianak menuju ke Kayong Utara itu kan memang perjalanannya cukup rumit ya. Jadi naik speedboat yang lumayan cepat tapi sendiri di sungai, lalu ke tepi pantai sempat masuk laut juga, atau naik bis yang lebih lama gitu. Jadi ini mengenai sungai Kapuas yang kami susuri itu. Jadi sebuah sungai yang paling panjang di Kalimantan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia sepertinya. Jadi sampai 1.100 sekian kilometer itu. Ini saya bacakan. Suatu pagi di Kapuas. Telah kami saksikan orang-orang berkunjung dari seberang sore hari. Punggung pedagang dibuka lebar di tepi para pejalan yang sibuk mengukur keterlambatan. Mereka memikul pundak anak-anaknya yang dilipat seorang diri. Dijatuhkannya tangan mereka memukuli pusara sungai yang membentangkan risalah leluhur dan panjang dengkuran tidur yang keruh. Pagi hari sekali, di atas bunian yang tak kunjung dimengerti, kami menutup mulut kami sendiri. Meski percakapan kosong, silih berganti menampari jalanan lengang dan denting cangkir kopi. Kami menyusuri tepi masa yang susah dikunjungi. Orang-orang menjual apa saja demi esok hari. Dan di ujung sana, disaksikanlah tubuh speedboat di hadapan muka air gambut yang mencurahkan dahaga kami. Kapan perjalanan dimulai? Kapan segalanya akan tumbuh sebelum dilalui? Maka, sudah sepantasnya kami pertaruhkan jantung yang menghubungkan diri kami dengan daratan dan dini hari. Kami saksikan orang-orang berkelahi dengan dirinya di wajah ponsel yang menjadikan kami kian luput dengan silsilah silaturahmi. Sungguh, pagi hari kali ini panjang sekali untuk dikisahkan sejak tiba di tanahmu. Gerbang raksasa yang ditumbuhi pohon-pohon tumbang dalam teguk ibu-ibu muda di malam hari. Kian bergerak, kami seakan merasa tinggal serumah dengan mereka yang tumbuh di bibir sungai dari sebatang kretek dan jejak speedboat dalam buih yang membuncah tanpa henti. Suatu pagi di Kapuas, kami tiba untuk bergerak menyisir lubang kata dalam perairan dan ramalan cuaca yang dikirim dari mula dan muara yang tak kami pahami arah datang dan pulang. Sebelum tahu kapan tiba atau hendak kemana, kami bertanya, akankah arah ini menuju pengembaraan yang tak pernah purna? Pontianak, November 2020. Terima kasih Mas Kosti dan pendengar RRI sekalian. Baik, luar biasa puisinya Mas Naka ya. Ini membuat kita semua juga merinding tentunya mendengarkan puisi dari Mas Naka ini. Baik Mas, nanti kita sambung kembali perbincangan kita jeda lagi sejenak ya Mas ya. Baik. Ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi dalam rangkaian Lintas Semarang Malam, masih dengan perbincangan mengenai puisi Bermula Kembara Bermuara Kendara.
Arya dari Mas Tianaka Andrian. Kalau sedih itu ada, kalau tangis itu ada, mengapa tidak ada air mata? Kalau rasa itu ada, mengapa ini tak berasa? Kalau cinta indah, kenapakah sakit? Kalau senyum itu ada, kalau sentuh itu ada, mengapa kisah ini tidak nyata? Kalau sayang itu ada, mengapa ini tak sempurna? Ada bahagia, tapi tak Semarang. Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Lintas Semarang Malam. Dan kita juga masih berbincang bersama dengan Mas Tianaka Andrian dari PBSI Upgri, sekaligus pencipta dari buku puisi Bermula Kembara, Bermuara Kendara. Baik Mas, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen terakhir ini Mas ya. Ya, baik Mas. Ya,
Baik, kalau dari Mas Naka nih, kira-kira sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar gitu ya di perbincangan kita di malam hari ini? Mungkin bisa sekaligus sebagai closing statement untuk perbincangan kita di malam hari ini, Mas. Silakan. Saya kira karena ini sebenarnya sebuah perbincangan tur dari buku kecil saya yang terbit di tahun 2021 ini. Saya kira mungkin tidak hanya untuk menikmati buku puisi saya saja ya, tapi puisi yang lain. Saya kira saat kita membaca puisi, meskipun saya penulis puisi dan juga tentu saya pembaca puisi juga, dan banyak buku-buku puisi dari beragam penulis. Saya juga mengoleksi buku mereka kan, dan menjadi pembaca yang sangat suka ketika mendapati atau membaca puisi-puisi yang di situ seolah-olah memberi banyak pintu bagi pembaca. Jadi ketika saya menulis pun saya berupaya semacam itu. Jadi apa yang saya cari saat pembacaan juga saya akan berupaya untuk memberikan ketika saya menciptakan puisi itu, meskipun entah juga nanti pembaca akan seperti apa. Tapi kan tidak ketika saya sebagai pembaca membaca puisi yang menyediakan banyak pintu itu, kita akan leluasa masuk, dan di situ ada ruang-ruang kontemplasi, ruang-ruang perenungan yang tentu akan tidak akan membuat diri kita semakin bisa meresapi itu. Jadi misalnya banyak hal lah kita menemukan karya, kita baca, jadi kadang yang kita baca itu sesuai dengan bekal kita, misalnya bekal dalam ransel di dalam hari-hari kita itu akan sesuai dengan pembacaan kita, jadi akan ketemu itu kan, akan tulis macam itu. Jadi itu dan kadang yang menjadi obat-obat tersendiri kadang saat saya sedang itu misalnya membaca itu ada ruang-ruang pasti yang saya katakan dalam hidup itu untuk ya lebih kalau ada salah seorang teman saya mengatakan itu ya agar menikmati hidup itu kita menjadi menikmati hidup sebagai perputaran bumi ya pelan gitu, jadi tidak terburu-buru, kalau kita introspeksi atau banyak hal. Jadi macam itu kalau mungkin itu dari versi saya. Dan di buku ini pun saya berupaya ke situ, meskipun saya nggak tahu pembaca akan seperti apa. Jadi sebenarnya apa yang saya tuliskan juga apa yang saya cari ketika saya membaca kan. Jadi sama itu, meskipun saya nggak tahu juga yang saya kerjakan akan sampai itu atau tidak, tapi minimal ada niat insun saya ke situ kan. Iya. Nah, itu Mas Tosi. Baik, terima kasih Mas Naka tentunya sudah mau berbincang bersama kami di malam hari ini, Mas. Tetap berkarya, Mas, tentunya semangat untuk berkarya terus tentunya, dan semoga kita tunggu juga karya-karya lainnya ya, Mas ya. Iya, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi dan salam sehat, Mas. Ya. Baik, mendengar itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mas Naka Andrian, sekaligus penulis dari buku puisi Bermula Kembara Bermuara Kendara. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena nanti kami masih akan kembali lagi dan menemani Anda di malam hari ini dalam rangkaian Lintas Semarang Malam. Dan juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk mengikuti drama radio persembahan dari RRI Entikong dengan judul Beli Masker. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti